Nah, citra perusahaan adalah salah satu bagian terpenting yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Nah, baik perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Nah, ada lagi nih menurut Nguyen N. LeBlanc dalam Flavian. Citra perusahaan merupakan citra perusahaan merupakan hasil dari kumpulan proses di mana konsumen akan buat persepsi. Jadi citra itu persepsi yang subjektif mengenai perusahaan dan segala sesuatu. Mengenai perusahaan dan segala aktivitas. Nah, kalau citra perusahaan itu persepsi, kesan, perasaan, gambaran, atau opini publik. Opini dari publik atau konsumen terhadap organisasi atau perusahaan yang berhubungan dengan nama, bisnis, arsitektur, produk, tradisi, ideologi perusahaan, kualitas yang dijaga perusahaan, gitu ya. Terus definisi citra perusahaan itu menggambarkan baik atau buruknya perusahaan. Contohnya misalkan Bluebird dipandang sebagai perusahaan transportasi yang baik. Kenapa? Kalau misalkan supirnya sopan, mobilnya wangi, dingin, tahu jalan, dan lain-lain lah. Jadi kan itu citra buruk. Bisa juga dipersepsikan buruk. Iya, misalkan eh, kayak Maxim, misalkan taksi online Maxim, itu kan lebih jelek daripada Grab atau Gokar. Kadang drivernya ngomongnya kasar lah, apalah kayak gitu ya. Jadi citra perusahaan juga menggambarkan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan, produk dan lain-lain itu menggambarkan citra perusahaan. Nah, citra perusahaan juga tercipta juga dari persepsi konsumen terhadap suatu perusahaan. Dan citra tersebut terbentuk berdasarkan informasi-informasi yang diterima oleh perusahaan sehubungan dengan pengaruh citra perusahaan terhadap loyalitas pengguna. Nah, citra juga dikemukakan oleh Wibisona memberikan pengertian citra sebagai sesuatu yang abstrak dan tidak dapat diukur secara nominal. Nggak dapat diukur secara nominal. Tapi wujud citra itu hanya dapat dirasakan dari hasil penelitian atau nilai yang baik dan buruk atau tanggapan positif atau negatif terhadap perusahaan. Fungsi dari citra perusahaan ada 4 fungsinya. Yang pertama adalah menceritakan harapan bersama kampanye pemasaran eksternal. Jadi citra itu kan harapan ya, harapan konsumen. Nah, dari harapan itu terwujud campaign PR agar adanya citra positif dan memberikan kemudahan bagi perusahaan untuk berkomunikasi dengan publik. Terus mencapai tujuan efektif gitu. Terus sebagai penyaring dan mempengaruhi persepsi terhadap kegiatan-kegiatan perusahaan. Tadi ya kira-kira kalau gue bikin kegiatan ini citranya jadi positif atau negatif nih. Nah, terus juga itu dilihat dari citra perusahaan. Contoh adalah misalkan perusahaan Pam, Pam Jaya bikin perusahaan CSR. CSR-nya yang tentunya pasti yang berhubungan dengan apa? Yang berhubungan eh, dengan produknya yaitu air. Misalkan dibikin CSR untuk pembangunan saluran air di daerah-daerah padat penduduk. Nah, oke gitu. Nah, jadi yang namanya kegiatan itu harus ngelihat core perusahaannya di mana atau kira-kira yang berhubungan dengan perusahaan. Jadi jangan kira-kira bertolak belakang gitu. Terus sebagai fungsi dari pengalaman dan harapan konsumen atas kualitas pelayanan, terus mempunyai pengaruh penting terhadap manajemen atau dampak internal perusahaan yang kurang jelas dan nyata. Terus mempengaruhi sikap karyawan. Oke, nih ada lagi faktor-faktor yang memberikan cita. Apa sih faktor-faktornya? Yang pertama, orientasi terhadap manfaat yang diberikan kepada halayak. Jadi suatu citra itu pasti citra positif terbentuk itu karena perusahaan itu memberikan manfaat bagi sekelompok halayak. Manfaatnya apa? Misalkan manfaat dari segi produk, manfaat dari segi campaign PR, manfaat dari segi kehadiran perusahaan tersebut di tengah-tengah masyarakat, gitu ya. Terus manfaat yang ditampilkan melalui kualitas atau kuantitas, kuantitas pelayanan yang mengesankan bagi halayak. Jadi halayak itu punya kesan yang baik gitu dari pengalaman. Terus citra yang baik tersebut telah dipresentasikan berdasarkan kemampuan perusahaan, nilai-nilai perusahaan, kepercayaan dan kejujuran perusahaan kepada publik.
Terus citra yang muncul akibat penilaian dan tanggapan publik terhadap aktivitas timbulnya empati, prestasi. Nah, berbagai aktivitas empati perusahaan terhadap konsumen, prestasi, reputasi perusahaan itu berpengaruh terhadap pembentukan citra. Nah, citra baik perusahaan dapat timbul dari aspek yang lebih serius, misalkan dari tanggung jawab sosial atau CSR, itu juga sangat berpengaruh. Terus citra perusahaan juga dapat meliputi pengaduan masyarakat, artinya kalau misalkan produknya itu ada garansinya, nah itu akan khususnya produk-produk yang mahal ya. Nah, itu akan mempengaruhi citra perusahaan. Jenis-jenis citra perusahaan ada citra eksklusif, ada citra yang dapat ditonjolkan pada perusahaan-perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan market leader, contohnya misalkan, oke, Indomie seleraku. Jadi kalau misalkan mau makan mie yang khas Indonesia, yang kualitasnya sudah terjamin, pasti Indomie. Itu kan Indomie market leader atau market leadernya di mie gitu kan. Terus citra inovatif, citra yang menonjol karena perusahaan tersebut pandai menyajikan produk baru dan model. Contoh kayak Wuling. Kayak Wuling salah satu pelopor mobil yang inovatif karena menyediakan mobil listrik. Ada lagi citra murah meriah, citra yang ditunjukkan oleh perusahaan yang mampu menyajikan produk dengan mutu yang baik tapi harga yang murah. Contoh misalkan deterjen. Deterjen ada Daya, ada Tinso. Citranya beda-beda. Kalau citra Daya sebagai deterjen yang murah, kayak ekonomi sama. Oke. Okay. Oh, nah, hubungan citra citra dengan perusahaan. Nah, pertama hubungannya adalah konsumen mengorganisasikan berbagai informasi dalam membentuk citra itu dari mana? Dari produk salah satunya. Nah, contohnya adalah dalam penelitian yang dilakukan di Arab Saudi bahwa industri ponsel pintar di Arab Saudi itu pasti contohnya ya. Ini di Arab Saudi itu kayak bukan di Mekah ya, kayak kota-kota besar seperti di Riyadh, contoh adalah banyak produk yang made in USA. Lucunya walaupun lebih dekat ke Asia ya. Kenapa? Karena banyak persepsi orang Arab bahwa kalau misalkan produk yang bagus itu harus made in USA. Nah, itu citra, hubungan citra dengan perusahaan. Oke. Terus beberapa perusahaan menghabiskan banyak biaya untuk mengembangkan citra perusahaan di mata masyarakat karena citra perusahaan itu mendorong persepsi positif terhadap produk. Nah, merek produk itu sering diasosiasikan dengan perusahaan gitu. Walaupun produknya bagus tapi perusahaannya jelek, gue nggak mau beli gitu. Oke. Terus perusahaan menjaga citra yang ada yang telah ada dari berbagai isu-isu umum. Oke. Terus indikator dan dimensi citra perusahaan. Ada kepribadian. Kepribadian perusahaan itu seperti nilai-nilai. Perusahaan itu dapat dipercaya atau enggak. Produknya benar-benar sesuai nggak sih dengan apa yang diomongin sama perusahaan, janji perusahaan. Perusahaan punya tanggung jawab sosial. Terus punya reputasi. Hak yang telah dilakukan oleh perusahaan diyakini oleh publik. Jadi reputasi itu kumpulan dari citra. Punya track record yang bagus. Terus nilai-nilai perusahaan, contoh adalah sikap manajemen yang peduli terhadap pelanggan, karyawan yang cepat tanggap, dan terhadap permintaan atau keluhan. Terus identitas, contoh identitas seperti logo, warna, slogan, dan lain-lain. Nah, ini nih, tahapan pembentukan citra. Ada ya?
objek, kita objek melihat, mendengar upaya yang dilakukan oleh perusahaan, simbol-simbol, campaign, konten di Instagram, dan lain-lain. Terus kita sebagai objek atau sebagai target audience memperhatikan attention upaya perusahaan tersebut. Setelah adanya upaya perhatian, terus kita mencoba apa? Memahami, mengkonstruksi pengetahuan. Lalu terbentuknya citra perusahaan dari objek. Nah, citra perusahaan yang terbentuk akan menentukan perilaku objek sasaran, apakah suka atau tidak terhadap perusahaan. Kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau reputasi bedanya apa sih? Nah, reputasi sejumlah elemen yang paling penting dari pandangan-pandangan dari dua hal. Ada pemegang saham, ada pekerja, ada pelanggan gitu. Terus citra adalah mental picture. Citra itu kesan. Kalau reputasi itu track record. Jadi kumpulan dari citra-citra itu. Nah, reputasi itu terdiri dari sejumlah komponen. Ada core values, nilai-nilai dasar. Ada values, ada identity, ada projection, ada image, ada reputation. Nah, kalau terdapat 3 pengelolaan reputasi. Ada reputation matter, reputation itu penting. Maka track record itu harus dijaga. Terus reputasi itu harus bisa diukur dan reputasi itu harus dikelola. Oke, nih reputasi itu harus dari berbagai kalangan, dari employees, maka harus membuat pekerjaan itu atraktif, menantang. Perusahaan itu bisa memfasilitasi apa saja kebutuhan karyawan, mengapresiasi karyawan. Terus customer artinya harus mengencourage pembelian seterusnya, jadi loyal customer. Investor, investor itu tertarik untuk menginvestasikan ke perusahaan. Media jurnalis, generate more favorable press coverage. Artinya media itu memberikan apa ya? Memberikan pemberitaan yang positif terhadap perusahaan. Terus kalau financial analyst apa tugasnya? Financial analyst adalah untuk merekomendasikan calon investor agar bisa membeli saham atau menginvestasikan saham di situ. Oke. Nih, reputasi perusahaan. Reputasi mempengaruhi opini para jurnalis dan para analis keuangan. Jadi kayak reputasi itu bersifat herd mentality. Artinya adalah bahwa si jadi nggak cuma investment aja. Kadang kalau kita misalkan mau invest itu kita minta namanya ke financial analyst. Dan financial analyst dan media itu sangat penting dalam pembuatan opini dan cara pandang terhadap perusahaan tersebut gitu. Ada lagi nih, paradigma reputasi. Nah, paradigma reputasi ada beberapa hal yang terkait dengan bagaimana cara kita melihat reputasi perusahaan. Bahwa dalam kita memperhatikan reputasi perusahaan, para pemegang saham itu opini-opininya harus dipertimbangkan. Kedua, elemen-elemen utama reputasi harus saling terkait sehingga tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Lalu reputasi diciptakan melalui interaksi bertingkat misalkan interaksi bertingkat adalah dari manajemen ke karyawan, dari karyawan ke konsumen, dari manajemen ke investor, dari manajemen ke financial analysis, dari financial analysis ke investor, kayak gitu. Terus reputasi juga berharga dan bernilai serta reputasi dapat dikelola. Reputasi dan kinerja keuangan saling terkait. Kenapa? Kalau kinerja keuangan jelek, maka itu juga tidak akan menghasilkan analisis keuangan dan juga favorable. Misalkan terjadi penurunan penjualan PTA, nah itu bukan favorable opinion dari media yang diharapkan. Terus juga secara relatif reputasi mendorong kinerja keuangan. Kalau reputasinya bagus, maka apa? Produknya bisa bersaing di pasar. Terus juga reputasi dapat diukur, reputasi lebih mudah hilang daripada diciptakan. Karena kadang 1000 kejadian yang bagus bisa hilang karena satu kejadian yang buruk. Reputasi dikaji menggunakan pendekatan interdisiplin. Oke. Terus identitas perusahaan. Kalau identitas perusahaan itu apa? Kalau identitas perusahaan adalah suatu kesan yang dimiliki organisasi secara total. Berasal dari perilaku dan
reputasi. Makanya yang namanya identitas perusahaan itu punya 4 elemen dasar. Ada nama organisasi atau perusahaan, bentuk logo, bentuk huruf, jenis warna, terus juga terkait dengan segala perilaku yang ditanamkan atau segala nilai yang ditanamkan oleh perusahaan. Nah, terkait dengan teori pembentukan citra. Nah, menurut si Frank Jeff, jadi Frank Jeffkins itu adalah salah satu apa ya, salah satu eh, salah satu tokoh PR. Makanya ada Frank Jeffkins Public Relations School di Singapura atau di Australia. Nah, si Frank Jeffkins menyatakan bahwa citra itu adalah konteks hubungan konteks PR terkait dengan gambaran kenyataan terkait dengan kebijakan jasa dari suatu organisasi. Nah, citra itu dapat dikatakan persepsi masyarakat terkait dengan kepercayaan, perasaan, fasilitas, pengetahuan masyarakat itu sendiri terhadap perusahaan. Nah, menurut Frank Jeffkins bahwa kita itu dalam pembentukan citra itu harus memfokuskan perhatian pada hubungan suatu organisasi dengan stakeholder, artinya dengan publik-publik ya. Contoh, kita itu tidak bisa menyepelekan hubungan kita dengan karyawan, karena karyawan itu atau dengan pemasok distributor atau distributor juga itu merupakan salah satu publik dari perusahaan. Nah, publik perusahaan itu kan ada internal, ada eksternal ya. Nah, baik internal maupun eksternal itu nggak bisa kita apa ya pisahkan gitu. Nah, di sini ada lagi target utama reputasi dan prestasi yang dicapai oleh PR. Nah, jadi citra itu nggak dapat diukur secara sistematis, tapi dapat diukur, dapat dirasakan gitu. Nah, jadi pokoknya fokus pembentukan citra itu ke perhatian dan juga hubungan organisasi dengan publiknya. Oke, ini ada teknik membangun citra. Ada 8 langkah. Yang pertama, analisis situasi, audit komunikasi atau namanya pre-audit komunikasi, terus menentukan tujuan dan waktunya ketika kita membuat program, menentukan sasaran halayak, job description bagi semua staff, sarana prasarana, lalu anggaran hingga perencanaan tugas, lalu checklist, lalu implementasi dan menganalisis akhir atau apakah sudah sesuai dengan tujuan atau tidak. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Besok itu saya akan bahas tentang manajemen issue. Manajemen issue. Nah, Manajemen besok issue jam sudah. besok jam setengah 8 bisa nggak? Bisa sih Bu, soalnya tidak ada kelas. Oke, ya udah deh kalau kayak gitu. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.